Merasa senjatamu masih kurang bagus bagimu? Mungkin senjatamu kurang bisa menangani pertempuran jarak dekat dan jarak jauh, atau damage yang ditimbulkan masih kurang untuk mengalahkan musuh dengan cepat? Hari ini kami akan memperkenalkan dua senapan serbu yang paling populer di zona gelap dan menunjukkan cara untuk memanfaatkan keduanya. M4A1 adalah salah satu senapan serbu terbaik di zona gelap dengan potensi modifikasi yang sangat besar. Kalau kamu bersedia melakukan investasi, senapan ini bisa berubah menjadi salah satu senjata terkuat dalam game. M4A1 tidak langsung tersedia sejak awal. Begitu karakter kamu mencapai level 19, kamu bisa mendapatkannya dari kontakmu, Thomas Edward. Beberapa militan di gudang senjata dan stasiun TV juga diperlengkapi dengan senapan ini. Tentu saja, senapan ini juga bisa didapatkan dengan cara menggeledah kotak senjata medium atau membelinya dari pasar. M4A1 memiliki kecepatan tembak yang tinggi dengan 800 peluru per menit dan jangkauan efektif sejauh 91 meter. Sehingga sangat unggul dalam pertempuran jarak sedang. Di antara amunisi 5,56 x 45 mm yang digunakan olehnya, M855 adalah tipe yang paling umum dengan penetrasi kelas 3 dan M855A1 dengan penetrasi kelas 4. Kedua peluru ini memiliki kapabilitas penembus armor yang tinggi dan menimbulkan damage yang signifikan. Keduanya bahkan efektif dalam menghadapi operator yang diperlengkapi dengan armor kelas 4 atau 5. Tentu saja, jika anggaranmu memungkinkan, sebaiknya kamu membawa peluru M995 dengan penetrasi kelas 5. Namun, peluru ini menimbulkan damage yang lebih sedikit dan tidak efisien untuk menyingkirkan bot. Tidak ada yang luar biasa pada stat M4 Default, sehingga sebagian besar pemain cenderung menggunakan versi dengan sedikit modifikasi. Sebagai contoh, stok default bisa diganti dengan varian karabin ringan, tukar handguard dengan yang kompatibel dengan grip depan, tukar sight dasar dengan satu kali teleskop apapun, dan tambahkan suppressor atau muzzle penekan flash, tergantung preferensi masing-masing. Setelah modifikasi dengan cara ini, M4A1 menunjukkan performa yang baik dalam jarak sedang. Dan investasinya tidak terlalu tinggi secara keseluruhan. Kalau kamu punya koin, pertimbangkan gabungkan dengan 4 kali holographic sight dan reflex sight segitiga. Pasang handguard AR khusus dengan grip depan miring atau grip depan vertikal ringan. Dan gabungkan tabung ekstensi AR terbaik, stuk industri karabin, dan bantalan recoil karabin sebisamu. Untuk overhaul sepenuhnya, kamu juga bisa memasang penghambat gas pendek AR, grip belakang AR industri, suppressor 5,56, dan penunjuk laser cepat. Tergantung pada peta, kamu juga bisa memilih untuk memasang laras panjang untuk meningkatkan jangkauan efektif. Untuk magasin, kami menyarankan untuk menggunakan minimal sebuah magasin 60 peluru untuk memastikan kamu bisa mempertahankan momentum suppresif. Kalau kamu mengikuti garis besar umum dari kami, secara virtual, M4A1 tidak memiliki kelemahan dan mampu menghadapi skenario tempur apapun. M4A1 hasil modifikasi penuh menunjukkan performa baik dalam pertempuran jarak sedang dan jarak dekat. Tetapi dalam pertempuran dalam ruangan, senapan ini tidak memiliki keganasan aksi SMG atau shotgun. Pemain harus menguasai medan tempur dan menggunakan perlindungan secara efektif untuk memanfaatkan keunggulannya ketika diperlengkapi dengan M4A1. VAL adalah senapan serbu canggih dengan ragam keahlian yang tinggi. Senapan ini memiliki akurasi tinggi dan jangkauan efektif yang baik. Juga menggunakan amunisi 7,62 x 51 mm yang kuat. VAL memiliki potensi modifikasi yang besar dan bisa dipasangkan dengan berbagai aksesoris level tinggi untuk meningkatkan performanya dengan sangat baik. VAL tidaklah sulit untuk didapatkan. Senapan ini bisa dibeli dengan Randall Fisher dalam kontak. Dan beberapa anggota geng Northridge juga boot gudang senjata yang menggunakan VAL dengan modifikasi sebagian. VAL memiliki jangkauan efektif yang paling panjang dan akurasi tertinggi dalam hal senapan serbu apapun. Peluru 7,62 x 51 mm dalam senapan ini cukup kuat untuk menghadapi sebagian besar ancaman dan meraih keunggulan yang jelas dalam adu tembak jarak sedang. Peluru yang paling umum digunakan adalah BPZ dengan penetrasi kelas 3 dan M80 dengan penetrasi kelas 4. Kalau danamu mencukupi, kamu bisa menggunakan amunisi M62 kelas 5 atau bahkan amunisi M61 kelas 6 yang lebih baik. Iron Sight OM VAL bukanlah yang termudah untuk digunakan.
Tambahkan 1 kali teleskop apapun untuk meningkatkan kemampuan membidik secara signifikan, sehingga VAL tetap bisa menangani sebagian besar peta, tetapi masih sulit ditaklukkan dalam tembakan terus-menerus. Begitu anggaranmu memungkinkan, kami menyarankan untuk menggunakan VAL dengan modifikasi sebagian. Pertama, ganti grip belakang untuk meningkatkan ergonomi, lalu ganti stok dengan kontrol recoil yang lebih baik. Selanjutnya, ganti handguard dengan handguard depan VAL dan pasang grip depan yang lebih efektif dari segi biaya. Terakhir, tambahkan laser untuk meningkatkan stabilitas hipfire. Beberapa modifikasi ini akan lebih memudahkan untuk menembakkan senjata, sehingga mampu menghadapi skenario pertempuran jarak sedang dan jarak dekat, seperti Hotel Northridge dan bagian dalam gudang senjata. Umumnya, agar VAL bisa memberikan keunggulan sepenuhnya, sebaiknya lakukan modifikasi penuh untuk senapan ini. Gunakan adaptor VAL untuk menghubungkan tabung ekstensi AR pada stuk, lalu pasang stuk industri karabin dan bantalan recoil. Gunakan grip depan ringan dan laser hijau, lalu pasang muzzle dengan adaptor flash suppressor dan suppressor ringan 7,62. Terakhir, gabungkan 4 kali holografik dan refleks sight segitiga untuk mengasah kemampuan VAL dalam pertempuran jarak jauh. Ada yang bahkan memilih untuk mengganti handguard begitu modifikasi penuh VAL sudah dilakukan dan menyesuaikan laras pendeknya. Fleksibilitas menjadi lebih baik, tetapi jangkauan dan akurasinya berkurang. Bodi senjata yang panjang menimbulkan kemacetan ketika bertarung di dalam ruangan menjadi kekhawatiran utama, sehingga kamu harus menjaga jarak yang tepat di pertarungan dalam ruangan untuk menghindarinya. Kecepatan ADS dari VAL modifikasi penuh juga relatif rendah. Secara keseluruhan, kedua senapan ini memiliki stat default yang lemah, tetapi bisa menjadi senjata yang sangat bagus setelah modifikasi penuh. Karena biaya modifikasi yang tinggi, kamu harus memilih dengan cermat dalam hal apa yang cocok untukmu. Senjata manakah yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dalam episode selanjutnya? Sampaikan kepada kami dalam komentar. Kami mengharapkan yang terbaik untukmu di zona gelap dan sampai jumpa.